Sain tasain yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Untuk kedua kalinya setelah One Punch Man, kali ini saya akan merangkum sebuah serial asal Korea yang diangkat dari webtoon berjudul Weak Hero tahun 2022, yang tanpa banyak bersudau-gurau di awal langsung saja pasang handsfree, simetriskan bisa serbahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di lemburnya Lee Min Ho, kisah akan menceritakan tentang salah satu sekolah SMA di Korea yang di situ ada seorang murid kelas 1 bernama Yoon Si-eun, di mana Si-eun ini bisa dibilang merupakan seseorang yang pintar dalam matematika dan lumayan berprestasi di sekolahnya. Namun jangan kaget apabila wajahnya sangat datar seperti meja DPR dan sangat dingin tanpa menunjukkan ekspresi yang bervariasi. Tidak seperti sekolah suzuran yang didominasi oleh para jagger atau jagoan yang doyan berkelahi, sekolah ini masih terbilang damai dan bertata krama, tetapi selalu saja ada siswa yang polontong atau petantang petenteng membuli siswa lain. Dia bernama Yongbin, anak orang kaya yang punya 2 pengikut di kelasnya yang kebetulan sedang melakukan perpeloncoan kepada salah satu murid di kelas tersebut. Melihat Si An yang diam tak terganggu oleh sekitar membuat Yongbin menjadi penasaran dan iseng melemparnya menggunakan sepatu, di mana Si An yang berwajah dingin pun menunjukkan respon yang membuat Yongbin menjadi kesal, hingga terjadilah momen menegangkan saat Si An menatap Yongbin dengan tatapan yang sangat tajam. Dia bernama Suho, murid yang tak banyak tingkah tapi jago berkelahi dan sering tidur di kelas, di mana murid-murid dari kelas lain ini pun datang untuk membalas dendam atas aksi pemukulan yang dilakukan olehnya, hingga terjadilah pertarungan yang menampilkan seberapa hebat Suho dalam berkelahi. Tak hanya di sekolah, di rumah pun Si An tetap bersikap dingin terhadap ayahnya, yang perlu diketahui bahwa orang tua Si An sudah bercerai dan sekarang hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Keesokan paginya Si An terlihat datang ke sekolah lebih awal, yang di situ ada Suho yang ternyata datang jauh lebih awal dan terlihat sedang tidur, di mana kita akan kembali dibuat ikut jengkel ketika Si An kehilangan barang di dalam kantongnya yang pastinya adalah ulah dari si Yongbin. Meski Si An memiliki otak yang bagus, bukan berarti fisiknya juga bagus. Dia terlihat sangat kelelahan mengikuti kelas olahraga, yang ketika salah satu pengikut Yongbin ngalelewe atau meledek fisik Si An yang lemah, Suho adalah satu-satunya murid yang seolah membela Si An atas tindakan konyol yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya. 아니요, 괜찮습니다. Tepat saat kelas olahraga berakhir, Si An yang lemah pun nekat mendatangi Yongbin untuk memintanya berhenti mengganggu, di mana Yongbin jelas tidak terima dengan peringatan tersebut, hingga dia menyuruh salah satu pengikutnya untuk mencekik Si An hingga dia nyaris kehabisan nafas. Sampai sini sudah jelas bahwa Si An merupakan satu dari sekian banyak murid yang hanya ingin belajar dengan tenang dan damai, tapi selalu saja mendapat gangguan dari murid-murid toksik yang tidak berguna ini, sehingga apa mau dikata, Si An hanya bisa pasrah dengan nasib yang dialaminya saat ini.
Keesokannya, Sian dan kawan-kawan mendapat murid pindahan bernama Bumsuk yang merupakan anak seorang pejabat atau anggota dewan yang dari penampilannya kita sudah bisa menebak jika Bumsuk ini masuk dalam kategori calon korban perpeloncoan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Sian dan murid rajin lain mengikuti les di luar jam sekolah, Yongbin dan pengikutnya justru malah asyik hiburan di sebuah klub malam, di mana bocil-bocil baru akil balik ini pun suruh bermain-main dengan yang namanya obat-obatan terlarang yang mereka pesan langsung dari seorang pengedar bernama Sok Dae yang merupakan sepupu dari Yongbin sendiri. Kembali ke Sian yang baru pulang les, dia tiba-tiba dicegat oleh dua orang anak buah Sok Dae yang gara-gara salah paham mengira jika Sian merupakan seorang pemakai, yang mana terjadi suatu momen mencekam ketika tangan Sian sudah menggenggam sebatang pulpen yang mata penanya sudah dikeluarkan dan siap menusuk dua orang yang ada di hadapannya. Namun adrenalin itu harus tertunda ketika Sok Dae menyuruh kedua anak buahnya untuk minggir sambil memperingatkan agar mereka lain kali jangan sembarangan dengan seseorang yang tidak dikenal. 저 새끼 너 찍으려고 그랬잖아. Tiba hari yang sangat penting, yaitu tryout atau latihan menjelang ujian. Yongbin yang iri dan dengki pun kembali berulah dengan memanfaatkan si culun Bumsuk dengan memintanya menempelkan obat jenis fentanyl ke leher Sian, yang karena Bumsuk diancam akan dibully seperti di sekolah lamanya, maka dia terpaksa melakukan hal itu demi ketentraman dirinya di sekolah barunya ini. Dan ya, Sian pun mengalami efek pusing, mengantuk, disertai mual yang meskipun fisiknya lemah, namun mentalnya sangat-sangat kuat ketika dirinya memutuskan untuk menampar wajah sendiri agar tetap terjaga selama tryout ini berlangsung. Saat itulah kesabaran Sian akhirnya habis, di mana kita semua yang menonton akan sangat-sangat dibuat syok ketika Sian akan melakukan hal yang tak terduga saat dirinya memanfaatkan ilmu matematikanya untuk menghajar Yongbin beserta dua anak buahnya. Beruntung ada Suho yang berhasil mencegah Sian bertindak di luar batas. Yongbin pun dibawa ke rumah sakit. Ibunya memarahi Sian atas apa yang sudah dilakukannya, di mana Sian langsung menunjukkan koyo fentanyl yang digunakan Yongbin, sehingga daripada Yongbin mempermalukan nama sekolah ini, ibu guru menyarankan agar Yongbin pindah sekolah saja. 그냥 조용히 넘어가시죠. Keesokannya ketika Sian sedang tenang-tenang belajar di kelas, lagi-lagi muncul dua pengikut Yongbin yang ingin membuat perhitungan atas apa yang telah terjadi pada bos mereka, yang karena Sian sudah capek terus-terusan diganggu, dia pun mengajak kedua bocah ini pergi ke toilet untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Yang menarik adalah selain Sian pintar dalam matematika, dia juga pintar dalam mempermaikan psikologi seseorang. Hal itu dibuktikan ketika dia menerapkan sebuah teori dari eksperimen bernama anjing Pavlov, yang pada intinya Sian menciptakan ketakutan dengan merangsang atau menstimulan pikiran kedua bocah ini seolah mereka berada dalam kondisi berbahaya dengan cara menunjukkan perilaku yang tenang dan berulang kali mengeluarkan mata pena sebagai simbol tanda bahaya. Sementara itu, Yongbin yang tak terima pun menghubungi Seokdu, sepupunya, bahwa dia sehabis dihajar oleh teman kelasnya, di mana Yongbin berani membayar berapapun asalkan Seokdu mau memberi pelajaran pada orang yang sudah membuatnya babak belur. Hubungan persahabatan antara Sian dan Suho pun perlahan mulai tercipta ketika Suho yang seorang pengantar makanan tak sengaja bertemu Sian ketika baru pulang les, yang karena sering datang lebih awal, Sian yang dingin pun menunjukkan sedikit rasa humanisnya ketika dia mengajak Suho untuk makan siang bareng di kantin sekolah. Tak hanya Suho, Bumsuk pun nampaknya tertarik untuk bersahabat dengan seorang Sian, yang hal itu dibuktikan ketika dia menghampiri Sian hanya untuk mengikuti les yang sering Sian datangi. Di sisi lain, kita akan melihat seorang siswa sedang bermain judi online yang kebetulan dia meng-all in semua saldo yang dimilikinya, yang tentu saja hasilnya rungkad dong, meski memang pada awalnya dikasih menang terus.
Satu-satunya solusi yang dia pikirkan pastinya adalah bagaimana cara untuk mengembalikan semua uang yang raib. Ya, tentu saja dengan depo lagi, berharap akan balik semua. Dan depo tidak pakai kararas, daun salam atau ciduh dajal, tapi tentu saja pakai duit dong. Sehingga ketika tabungan yang dimilikinya sudah habis, dia pun meminta bantuan kepada Seokdae yang ternyata selain mengedarkan obat-obatan secara ilegal, dia juga memberi pinjaman dengan bunga besar kepada banyak sekali para siswa yang terlilit judi online yang tentu saja ada dalang utama di balik pekerjaan yang Seokdae lakukan tersebut. Tepat saat jam sekolah berakhir, Yongbin terlihat sudah bersama Seokdo dan bermaksud untuk membuat perhitungan, di mana Si-an sempat mendapat tamparan keras dari Seokdae, dilanjutkan dengan membawanya ke tempat sepi untuk dilakukan pengeroyokan. Bum-suk yang melihat hal itu pun menjadi khawatir dan mencoba untuk meminta tolong Suho agar melakukan sesuatu untuk teman sekelas mereka yang setelah diiming-imingi uang 2 kali lipat dari gajinya sebagai pengantar makanan, Suho pun bersedia untuk meluncur ke lokasi Si-an akan dikeroyok. Dan lagi, kita akan melihat kecerdasan seorang Si-an yang lemah ketika dia mampu melakukan sesuatu seperti detektif Sherlock Holmes atau Robert Michael di film Equalizer saat melakukan apa yang dinamakan dengan hipotesis prediksi atau menebak hasil dari sebuah pertarungan dengan cara mengamati dan menganalisa berbagai kemungkinan yang hal tersebut dilakukannya secara cepat dan akurat hingga membuat Seokdae dan anak buahnya tumbang dalam waktu yang relatif singkat. Karena Seokdae memiliki fisik yang baik dan Si-an masih manusia biasa yang bisa salah perhitungan, pada akhirnya Si-an harus rela dikeroyok rame-rame sampai muncul Suho yang langsung membelanya, yang karena Suho pernah mengikuti pelatihan MMA, dia pun mampu memberi perlawanan kepada Seokdo yang memiliki perawakan tinggi besar. Yongbin, Hikmah dari insiden ini, Bum-suk, Suho, dan Si-an pun akhirnya menjadi teman baik, di mana mereka bertiga makan bareng di restoran tempat kerja Suho. Sementara untuk Seokdae dan anak buahnya harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka yang tertunda akibat mengurusi masalah tadi. Yang di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang penjahat sesungguhnya, bos dari bisnis judi online dan pinjaman uang ilegal, yakni Gil-soo. Ini bebenguknya yang langsung menciderai tangan Seokdae atas kelalaian yang telah dilakukannya. Suatu malam ketika Si-an baru pulang les, dia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah Gil-soo yang bernama Yong-i. Kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah menyebutnya, di mana Yuli ini merupakan satu dari sekian wanita yang sok kenal dan sok dekat, ditambah Si-an yang juga polos. Akhirnya mereka berdua makan bareng di tengah hujan deras yang turun pada malam hari itu. Kembali ke sekolah, Yongbin secara tak terduga menemui Si-an untuk meminta tolong memberi kesaksian pada pengacaranya yang pada intinya dia tidak ingin dikirim ke panti asuhan gara-gara kasus fentanyl kemarin, sehingga Si-an yang merasa kasihan pun bersedia untuk ikut menemui pengacaranya di suatu tempat. Ditemani Bum-suk dan Suho, mereka bertiga pun mengikuti Yongbin yang pergi ke parkiran bawah tanah yang di situ sudah ada Gil-soo dan pasukannya, yang ternyata ini adalah sebuah jebakan untuk Gil-soo bisa bertemu dengan orang yang sudah menghajar anak buahnya. Sebagai penjahat yang menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang, Gil-soo pun meminta mereka menyiapkan 15 juta won atau sekitar 160 juta rupiah dengan alasan untuk ganti rugi atas cedera yang dialami oleh Seokdae, yang padahal kita semua tahu jika cedera tersebut adalah ulah dari si Gil-soo sendiri. Teror demi teror pun mulai gencar dilakukan oleh Gil-soo supaya Si-an dan kawan-kawan merasa semakin terdesak, yang pada akhirnya akan memberikan uang tersebut, di mana Bum-suk sang anak pejabat pun nekat mencuri jam tangan mahal milik ayahnya agar masalah ini bisa cepat selesai.
Berbeda dengan yang lain, si An yang cerdas pun kembali menemui Yuli untuk mencari tahu segala sesuatu tentang si kriminal Gilsu yang akhirnya diketahui jika Yuli, Seokdae, dan anak-anak yang lain rupanya dipaksa untuk bekerja sebagai pengedar narkoba dan bisnis ilegal lainnya yang pada intinya Gilsu melakukan bisnis terselubung dan terorganisir dengan memanfaatkan para remaja seperti mereka sebagai ante-anteknya. Sampai sini sudah jelas bahwa jikalaupun mereka memberikan 15 juta won tersebut, urusan dengan Gilsu tidak akan selesai sampai situ saja. Karena sekali mereka terlibat dengan Gilsu, maka dia akan menjadi semacam parasit yang akan terus mencari celah untuk bisa menguras habis semua yang mereka miliki. Satu-satunya solusi terbaik untuk saat ini adalah dengan membongkar kejahatan ini ke kepolisian, namun tentu saja dibutuhkan bukti-bukti yang sangat kuat untuk Gilsu bisa dipenjara, yaitu menggunakan dokumen, catatan transaksi, dan file-file penting yang dia simpan di brankas yang berada di markas rahasianya yang karya Yuli tidak tahu di mana lokasi markas rahasia tersebut. Maka Suho memberanikan diri untuk menjadi umpan dengan membiarkan dirinya dibawa oleh Gilsu dan anak buahnya. Yuli dan Seokdae sendiri diperintahkan untuk menunggu dan mengawasi dua temannya yang lain, sementara Suho benar-benar harus sendirian dibawa ke markas rahasia yang ketika sudah sampai, dia langsung memberitahukan alamat lokasinya kepada si An, sehingga dengan cepat dia melaporkan hal ini kepada polisi sembari segera pergi menuju lokasi sebelum Suho mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alangkah kejamnya Gilsu ketika dia memukul bocah SMA menggunakan pipa besi, yang pada akhirnya rencana ini pun ketahuan setelah Gilsu melihat langsung percakapan dia dengan si An, sehingga Gilsu segera menyuruh anak buahnya untuk berkemas dan pindahkan semua barang bukti ke tempat persembunyian mereka. Sial bagi Bumsuk yang tiba lebih dulu, dia pun harus ikut ditangkap dan akan dibawa ke tempat persembunyiannya, di mana Gilsu akhirnya menyadari satu hal, bahwa Yuli adalah pengkhianat di kelompoknya, sehingga Gilsu menyuruh Seokdae untuk bawa Yuli ke hadapannya. Berlokasi di tempat wisata yang terbengkalai, Gilsu terlihat sudah bersantai sambil menunggu kedatangan Seokdae yang akan membawa Yuli ke hadapannya, sementara Sian dengan cepat pergi menuju lokasi ini setelah Yuli meng-Sherlock lokasinya. Dan lagi, Gilsu pun menghajar Seokdae gara-gara tidak becus mengurus Yuli yang menjadi anak buahnya, di mana Gilsu benar-benar sudah gila ketika dia akan membunuh Suho dan Bumsuk hanya untuk menunjukkan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin. Dan ya, Seokdae yang sudah lama jengkel pun akhirnya berontak dan menantang duel 1 lawan 1 kepada yang menjadi bosnya sendiri, yang karena Gilsu selalu memakai alat dalam setiap pertarungan, Seokdae pun harus terluka dan mengalami kekalahan. Tetapi alih-alih ingin membantu Seokdae, Yuli justru nyaris mati ketika Gilsu mencekiknya dengan satakar kebak alias bebeakan alias habis-habisan, di mana Yuli terselamatkan oleh bunyi sirine mobil polisi bersamaan dengan kemunculan si An yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah Gilsu dan anak buahnya kabur, si An pun dengan cepat menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Namun tak lama, Gilsu and the gang pun comeback again setelah mereka mengetahui jika suara sirene mobil polisi tersebut tidak lebih dari berasal dari hanya ponsel milik si An, sehingga terjadilah pertarungan antara si An dan kawan-kawan melawan semua anak buah si Gilsu. Saat si An sedang terpojok itulah muncul polisi beneran yang datang sesuai laporan, namun karena beliau kebetulan sedang berpatroli sendirian, maka Gilsu memanfaatkan satu anak buahnya untuk bisa kabur sendirian dari lokasi tersebut. Berlokasi di dekat wahana air, si An berhasil mengejar Gilsu yang sedang bingung lari kemana lagi, yang entah apa penyebabnya si An tidak menggunakan kemampuan hipotesis prediksinya lagi untuk bisa mengalahkan si Gilsu, sehingga Suho harus ikut membantunya untuk mengalahkan Gilsu yang hanya seorang diri. Pada akhirnya, Suho dan si An berhasil mengalahkan Gilsu dengan kombinasi serangan yang apik, lebih tepatnya jurus keroyokan, di mana Seokdae sendiri membiarkan dirinya ditangkap demi bisa menyelamatkan Yuli yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri.
Setelah semua selesai, Suho pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena dialah yang paling cedera di antara yang lain. Sementara Sokdae harus membayar perbuatannya dengan akan dipenjara untuk waktu yang entah berapa lama. Dan Gilsu sendiri dibawa ke ruangan khusus di kantor polisi bersama dengan Bumsuk dan satu ajudan pribadi ayahnya. Ingat, Bumsuk adalah anak seorang anggota dewan yang cukup berpengaruh yang bisa melakukan apa saja, termasuk menyewa ruangan di kantor polisi ini. Si ajudan meminta Bumsuk untuk memukuli Gilsu atas perintah dari sang ayah yang ingin agar Bumsuk tidak lemah dan playa-pleye dan lain kali bisa menjaga dirinya sendiri. Yang karena Bumsuk sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan, si ajudan pun mengambil alih sekaligus untuk menunjukkan bagaimana caranya menghajar seseorang. Setelah Suho sedikit pulih dan sahabat mereka tambah satu yaitu Yuli, Bumsuk sendiri harus menghadap sang ayah yang ternyata seorang pejabat yang penuh pencitraan dan suka sekali menyiksa anak sendiri. Tanpa Bumsuk bisa melawan atas apa yang ayah pejabatnya lakukan. Tamat ending yang cukup membumsukan. Nah, yang saya barusan rangkum hanya dari episode 1 sampai 4 saja karena menurut saya pribadi ini mah hanya episode 1, 2, 3 dan 4 saja yang seru. Sisanya agak kurang gitu kalau bagi saya pribadi. Karena konfliknya itu lebih fokus ke persahabatan mereka bertiga saja. Kalau barusan kan konfliknya lumayan beradrenalin tuh, melibatkan penjahat asli dari luar lingkungan sekolah. Nah, dari episode 5 sampai 8 konfliknya hanya berfokus pada Bumsuk, si En dan Suho saja, sehingga lebih ke saya pribadi agak kurang gitu minat untuk membahasnya. Jadi kemungkinan rangkuman serial ini tidak akan dilanjutkan, tapi tenang, kalian masih bisa menontonnya langsung di Netflix atau di channel lain yang membahas full episode tentang serial ini. Gitu ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai sampul dari bukunya. Itu. Saya John mewakili orang-orang yang dulu waktu sekolah pernah dibully mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Buktikan jika masa sekolah hanya sementara, hidup benar-benar dimulai setelah kita masuk ke dunia kerja dan lepas dari tanggung jawab orang tua. Buktikan jika Anda semua adalah orang hebat yang bisa lebih dan lebih dari orang-orang yang pernah membuli Anda dulu. Adios, tutup termos Abu Jahal.